Malaysia adalah negara yang penuh dengan kontradiksi menarik. Di satu sisi menjunjung nilai-nilai religius yang kuat, di sisi lain menawarkan gaya hidup modern, kehidupan malam yang berwarna, dan budaya yang sangat beragam. Dari hukum Islam yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, hingga pasar malam yang ramai dan kawasan wisata yang terasa bebas, Malaysia adalah tempat di mana aturan ketat dan kelonggaran sosial hidup berdampingan dengan cara yang seringkali mengejutkan para pendatang. Terletak di Asia Tenggara, Malaysia terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Malaysia Semenanjung dan Malaysia Borneo. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam memiliki pengaruh besar terhadap sistem hukum dan norma sosial di negara ini. Dalam hukum Islam Malaysia, pria Muslim diperbolehkan memiliki hingga 4 istri. Namun, ada satu syarat penting yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Seorang pria harus mampu membuktikan bahwa ia dapat memperlakukan setiap istrinya secara adil dan setara, baik secara finansial maupun emosional. Jadi, sebelum Anda membayangkan ini sebagai sebuah surga, perlu diingat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi umat Muslim. Bahkan di kalangan Muslim Malaysia sendiri, praktik poligami tergolong sangat jarang. Seperti di banyak negara lain di dunia, sebagian besar masyarakat Malaysia memilih hidup dalam pernikahan monogami. Kehidupan malam di Malaysia sangat beragam, mulai dari klub-klub mewah di Kuala Lumpur, hingga pasar malam tradisional yang baru benar-benar hidup setelah matahari terbenam. Perempuan Malaysia sering dianggap sebagai salah satu yang tercantik di Asia, dan industri hiburan kerap menampilkannya dengan cara yang mungkin mengejutkan, terutama jika melihat citra religius dan konservatif yang melekat pada negara ini. Meski hukum Islam memengaruhi kebijakan sosial dan hukum, serta beberapa bentuk hiburan bisa dianggap sebagai tindak pidana dengan hukuman yang berat, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Di kawasan wisata, terutama di beberapa wilayah Malaysia Borneo, suasananya jauh lebih santai dan terbuka. Alkohol adalah contoh nyata dari kontradiksi tersebut. Peredarannya diawasi secara ketat dan aturannya sangat bergantung pada negara bagian. Di negara bagian yang lebih konservatif di Malaysia Semenanjung, pembatasannya cukup keras. Namun di kawasan wisata dan hotel internasional, peraturannya jauh lebih longgar. Anda bisa berpindah dari satu distrik ke distrik lain dan menemukan aturan yang sangat berbeda untuk aktivitas yang sama. Tinggal atau berkunjung ke Malaysia berarti memahami dan mematuhi norma sosial yang mungkin terasa asing bagi banyak orang asing. Melanggarnya dapat berujung pada sanksi hukum yang serius. Karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui. Namun sebelum kita lanjut, jika ini pertemuan pertama kita, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu ekspresi kasih sayang di tempat umum. Ciuman ringan di pipi mungkin dianggap normal di banyak negara. Tetapi di Malaysia, berciuman di tempat umum bisa membawa Anda ke pengadilan, bahkan dengan pasangan sah Anda sendiri. Demonstrasi kasih sayang di depan umum sering dianggap tidak pantas dan dapat menimbulkan masalah hukum. Dalam budaya Malaysia, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci. Menyentuh kepala seseorang, terutama anak-anak, dipercaya dapat memengaruhi perkembangan intelektual mereka. Karena itu, sebaiknya Anda tidak pernah menyentuh kepala orang lain atau melewatkan benda di atas kepala mereka. Saat bertemu perempuan Malaysia, jangan langsung mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Menyentuh bahu atau rambut perempuan dianggap tidak sopan, dan dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai pelecehan yang berujung pada proses hukum. Posisi perempuan dalam masyarakat tradisional Malaysia menciptakan dinamika sosial yang kompleks dan sering kali disalahpahami oleh orang asing. Hal lain yang sering mengejutkan wisatawan adalah cara menunjuk. Jangan pernah menunjuk seseorang atau sesuatu dengan jari telunjuk karena hal tersebut dianggap sangat tidak sopan. Sebagai gantinya, orang Malaysia biasanya menggunakan ibu jari dengan 4 jari lainnya ditekuk. Bagi Anda yang terbiasa menggunakan tangan kiri, ada tantangan tersendiri. Orang Malaysia umumnya makan dengan tangan, tetapi hanya tangan kanan yang boleh digunakan. Tangan kiri dianggap digunakan untuk kebersihan pribadi.
Jika Anda terbiasa makan dengan tangan kiri, sebaiknya gunakan alat makan. Aturan berkendara juga dapat membingungkan bagi sebagian pengunjung. Di Malaysia, kendaraan berjalan di sisi kiri jalan, dan kemudi berada di sisi kanan mobil. Hal ini memerlukan penyesuaian bagi mereka yang berasal dari negara dengan sistem berkendara yang berbeda. Salah satu aturan publik yang paling ketat di Malaysia adalah larangan merokok. Merokok dilarang di banyak tempat umum dan perokok harus berada setidaknya 3 meter dari area makan dan minum. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai denda hingga Rp10.000 atau sekitar $2.400 Amerika Serikat. Bahkan dalam hal memberi hadiah, terdapat aturan budaya yang perlu diperhatikan. Jangan pernah memberikan pisau atau gunting sebagai hadiah karena hal tersebut melambangkan keinginan untuk memutus hubungan. Selain itu, jangan memberikan anak-anak mainan berbentuk anjing atau babi, karena hewan-hewan ini memiliki makna religius tertentu. Bagikan informasi ini kepada teman-teman Anda agar mereka terhindar dari masalah hukum dan dapat menikmati perjalanan di Malaysia dengan aman dan menyenangkan. Sekarang, mari kita masuk ke dunia kuliner Malaysia, sebuah pengalaman yang dijamin akan menggugah selera dan mungkin membuat Anda mempertanyakan batas keberanian dalam mencoba makanan. Masakan Malaysia dikenal akan keberagamannya dan menawarkan hidangan-hidangan unik yang sering kali menantang kebiasaan makan para pendatang. Bagi masyarakat lokal Malaysia, makanan ekstrim merupakan bagian dari warisan kuliner. Hidangan seperti sup organ intim sapi atau kambing, lebah goreng, sate katak, otak babi goreng, tahu busuk, hingga ulat sagu dianggap wajar dan bahkan istimewa. Durian, terutama musangking, menjadi yang paling terkenal, meski aromanya membuatnya dilarang di banyak hotel. Sebagian makanan dipercaya meningkatkan vitalitas dan kaya nutrisi, meski bagi orang luar terlihat menantang. Di sisi lain, Malaysia menghadapi masalah serius soal limbah makanan. Selama Ramadan, sisa makanan di Kuala Lumpur dalam 20 hari bisa setinggi Menara Kembar Petronas. Sekitar 770 ton limbah makanan dihasilkan setiap hari, dan sebagian besar masih layak konsumsi. Rendahnya konsumsi buah dan sayur juga berdampak pada kesehatan. Ramadan sering dimanfaatkan untuk memperbaiki pola makan dan meningkatkan ibadah. Malaysia juga memiliki sistem kereta modern seperti ETS dan MRT Putrajaya, serta gerbong khusus perempuan, Pink Coach, yang sangat dihormati oleh masyarakat. Kebijakan gerbong khusus perempuan di Malaysia mencerminkan pendekatan yang realistis terhadap keamanan publik dan hubungan gender. Aturan ini mengakui risiko pelecehan di transportasi umum, sekaligus tetap selaras dengan nilai budaya setempat. Warna merah muda berfungsi sebagai penanda jelas ruang aman bagi perempuan dan memiliki makna sosial penting dalam masyarakat yang mengatur interaksi gender secara hati-hati. Perpaduan tradisi dan pragmatisme juga terlihat pada pernikahan massal 99 pasangan di Kuil Dean Ho, Kuala Lumpur pada 9 September 2009. Tanggal tersebut dipilih karena angka 9 melambangkan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Acara ini memadukan busana tradisional dan modern, menciptakan perayaan sakral yang romantis sekaligus efisien secara biaya, serta memperkuat solidaritas komunitas. Di perairan Dekap Semporna, hidup bajau laut, komunitas nomaden laut yang masih mempertahankan gaya hidup leluhur. Mereka tinggal di rumah panggung di atas air dan dikenal memiliki kemampuan menyelam luar biasa. Penelitian menunjukkan limpah mereka lebih besar dari manusia pada umumnya, memungkinkan adaptasi alami terhadap kehidupan bawah laut. Cara hidup mereka menantang konsep modern tentang kepemilikan dan identitas. Sementara itu, di Johor Bahru, pasar karat mulai ramai sejak dini hari. Pasar ini menjual barang-barang lama, antik, dan unik, menarik pemburu harta karun yang mencari nilai sejarah dan nostalgia di balik benda-benda yang tampak tak bernilai. Pasar karat di Johor Bahru menawarkan pengalaman belanja yang sangat berbeda. Barang-barang lama, antik, dan benda unik dijual dengan harga sangat murah, bahkan hanya beberapa ringgit. Namun, sebagian memiliki nilai seni dan koleksi yang tinggi. Suasana pasar sengaja dibiarkan sederhana, dengan tenda kecil, pencahayaan redup, dan kesan hampir rahasia.
Karena hanya buka pada malam hari, para pembeli serius datang membawa senter dan tas kain, menyisir barang satu persatu layaknya berburu harta karun. Di sini, pengetahuan, kesabaran, dan keberuntungan menentukan nilai temuan. Di sisi lain, Malaysia berkembang menjadi kekuatan otomotif yang kerap mengejutkan orang luar. Negara ini memiliki budaya modifikasi mobil yang sangat kreatif, terutama di kota besar seperti Kuala Lumpur. Mobil-mobil dimodifikasi secara ekstrim dengan sistem pencahayaan, audio, dan desain yang menjadikannya karya seni bergerak. Meski harga mobil, termasuk mobil bekas, sangat mahal akibat pajak tinggi, banyak warga tetap merawat dan memodifikasi mobil lama seperti Proton Wira, yang kini menjadi ikon jalanan Malaysia. Uniknya, di tengah harga kendaraan yang tinggi, Malaysia juga memiliki komunitas supercar yang aktif, termasuk Ferrari dalam jumlah besar. Selain otomotif, Malaysia juga menonjol dalam bidang arsitektur dan keajaiban alam. Gedung Merdeka 118 menjulang sebagai gedung tertinggi kedua di dunia, sementara Menara Kembar Petronas tetap menjadi simbol nasional. Alam Malaysia menyimpan keunikan luar biasa. Bunga Rafflesia terbesar di dunia dengan aroma menyengat, daun raksasa alokasia di Borneo, serta Gunung Kinabalu, gunung ikonik setinggi lebih dari 4.000 meter yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Arsitektur megah dan keajaiban alam Malaysia menunjukkan ambisi serta kekayaan negara ini, jauh melampaui citranya sebagai destinasi pantai tropis. Namun fakta paling mengejutkan tentang Malaysia justru terletak pada kompleksitas masyarakatnya. Sebuah negara tempat berbagai peradaban hidup berdampingan dalam keseimbangan antara perbedaan dan keharmonisan. Malaysia secara resmi mengakui 3 kelompok etnis utama. Orang Melayu Muslim membentuk fondasi budaya nasional dan dilindungi konstitusi. Masyarakat Tionghoa Malaysia membawa tradisi yang berbeda, sementara komunitas India Malaysia menambah lapisan keragaman agama dan budaya. Di luar itu, terdapat masyarakat adat seperti orang asli di Semenanjung, serta suku Dayak dan Kadazan Dusun di Borneo, yang masih menjaga tradisi leluhur di tengah modernisasi. Islam adalah agama resmi negara dan dianut mayoritas penduduk, namun kuil Buddha, perayaan Hindu, dan gereja Kristen berdiri berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap komunitas memiliki perayaan, pantangan makanan, dan nilai sosial sendiri, menciptakan lingkungan di mana perbedaan bukan hal asing, melainkan bagian dari rutinitas. Anak-anak Malaysia tumbuh sebagai individu multibahasa, berpindah dengan luas dengan bahasa Malaysia, Inggris, Mandarin, Tamil, dan dialek lokal. Budaya-budaya ini terus bercampur tanpa benar-benar melebur, membentuk identitas Malaysia yang unik dan sulit ditemukan di tempat lain. Semua fakta ini memperlihatkan Malaysia sebagai negara penuh kontradiksi yang berjalan berdampingan. Antara tradisi kuno dan teknologi modern, kehidupan nomaden dan gedung pencakar langit, aturan budaya yang ketat dan ekonomi yang dinamis. Bukan satu fakta tunggal yang membuat Malaysia istimewa, melainkan cara semua perbedaan itu hidup dan berfungsi bersama dalam